Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran sosiologi. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk dari kekerasan menurut John Galtung. Mungkin pada umumnya kita sudah paham apa itu pengertian dari kekerasan ya. Biasanya orang akan mengartikan kekerasan itu seperti hal-hal yang merugikan fisik maupun psikis. Artinya kita pasti melihat bahwa kekerasan itu pasti wujudnya melukai, entah itu organ tubuh atau mungkin benda-benda di sekitar kita ataupun mungkin kejiwaan kita. Akan tetapi menurut Galtung kekerasan tidak hanya seputar itu. Galtung membaginya menjadi 3 bentuk kekerasan ya. Di situ ada kekerasan yang terlihat atau kekerasan yang terjadi secara langsung. Nah, yang umumnya orang ketahui adalah bentuk kekerasan yang terlihat atau kekerasan langsung di situ, seperti ya tindak yang mengganggu fisik dan jiwa secara langsung. Contohnya seperti perang, pemukulan, pencideraan fisik, genosida, holocaust, perundungan dan sebagainya yang si korban maupun si pelaku berhadapan langsung di situ ya, ada kerugian yang terlihat. Akan tetapi Galtung tidak hanya melihatnya dari kacamata yang terlihat. Di situ ada kekerasan yang tidak terlihat ya. Namun sebenarnya dalam segitiga ini mereka saling berkaitan. Ya, di sini kenapa kekerasan langsung itu muncul? Pasti ada kekerasan yang tidak terlihat. Nah, kekerasan yang tidak terlihat di sini dibagi menjadi 2. Ada yang kekerasan berbentuk struktural, ada yang kekerasan berbentuk kultural atau kebudayaan. Kebudayaan di sini bukan berarti kebudayaan yang mungkin tentang kebiasaan, kesenian dan sebagainya. Mungkin kebudayaan di sini menurut Galtung lebih ke hal-hal yang menjadi keyakinan, persepsi atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Oke, kita langsung bahas untuk kekerasan langsung ya. Mungkin kalian sudah bisa menjelaskannya, sudah memahaminya karena peristiwanya pun mudah diamati dan kalian sering melihatnya ya. Ketika ada permasalahan seperti tawuran, perang, pemukulan, perundungan, menghina, itu juga kekerasan dalam bentuk langsung. Nah, yang akan lebih dibahas dalam video ini adalah kekerasan yang tidak terlihat, mulai dari struktural. Struktural sendiri artinya adalah tatanan sosial ya. Jadi bisa jadi satu sistem, satu tatanan tersebut akan memunculkan bentuk-bentuk kekerasan. Jadi kekerasannya tidak berhadapan langsung ya. Jadi kekerasannya bukan orang menyakiti orang lain, orang memukul orang lain, orang menghina orang lain, tapi sistem yang tidak adil, tatanan yang bermasalah tersebutlah yang menyebabkan munculnya kekerasan yang dialami oleh para korbannya. Ya, di situ ada 4 bentuk dari tatanan sosial yang tidak atau yang memiliki masalah ya. Artinya akan menciptakan 4 kekerasan seperti kekerasan pasif, kekerasan mediasi, kekerasan represif dan alienatif. Jadi kalian harus mengingat tatanan sosial pun secara tidak langsung akan menimbulkan berbagai macam kekerasan apabila tatanannya pun bermasalah. Oke, kita bahas dari kekerasan pasif ya. Di sini ada satu tatanan atau mungkin sistem yang membuat satu kelompok masyarakat atau satu pihak atau satu perorangan dan sebagainya yang dibiarkan dia tidak mendapatkan akses, tidak mendapatkan perlindungan ataupun mendapatkan bantuan. Akhirnya secara tatanan sosial, satu kelompok atau satu pihak tersebut akhirnya hancur dengan sendirinya. Bukan karena kita menyerang, bukan karena kita merusak, justru mereka rusak karena kita tidak berlaku adil dalam artian membiarkannya ya. Jadi kata kunci dari kekerasan pasif adalah melakukan pembiaran, dibiarkan semua. Misalnya ada penyakit COVID, pemerintahnya diam gitu, tidak memberikan satu tanggapan, tidak memberikan satu solusi pencegahan COVID di Indonesia. Artinya ya sudah, ketika ada bencana COVID dibiarkan saja gitu. Nah, itu kekerasan pasif secara tidak langsung. Jadi pemerintah pun atau mungkin orang yang memang berwenang untuk melakukan tersebut memberikan satu kebijakan ya, yang harusnya memberikan keadilan bagi setiap masyarakatnya ya.
dari kebijakan bagaimana pencegahan, penyembuhan dan sebagainya. Nah, di situ berarti sudah melakukan hal yang seharusnya dilakukan oleh para pemerintah ya. Kalau tidak, justru tadi orang-orang yang berwenang akan menyebabkan kekerasan pasif kepada siapa? Kepada masyarakatnya. Jadi, nah kalau dicontohkan perang Biafra itu kan kejadian di masa lampau dan negara lain ya, yang dimana saat itu etnis Ibonya dibiarkan mati kelaparan. Jadi bukan etnisnya itu diserang atau mungkin dilawan, tapi dibiarkan saja. Nah, itu berarti kekerasan pasif pun akan menyebabkan kekerasan langsung nantinya ya, karena hal-hal pembiaran. Contohnya kalau di Indonesia tadi COVID. Oke, berikutnya ada kekerasan di mediasi. Mediasi itu media ya, perantara. Jadi dalam satu tatanan sosial kan seseorang tidak harus berhubungan langsung, kenal langsung, tapi ada berbagai macam perantara ya. Misalnya apa? Ya media-medianya kan banyak gitu. Contohnya apa? Nah, kalau di sini ternyata kekerasannya tidak berhadapan antara manusia dengan manusia lain, tapi lebih ke tindakan manusia, ya tindakan manusia, kebijakan manusia, terus tingkah laku manusia yang secara tidak langsung akan menyebabkan kerugian bagi manusia yang lainnya. Contohnya, kita memang tidak berharap ada korban di situ, tapi secara tidak langsung perlakuan kita menimbulkan korban. Apa contohnya? Mungkin sebagai perusahaan yang membutuhkan kayu besar, kita melakukan penebangan hutan sampai tidak menerapkan ya sistem mungkin reboisasi dan sebagainya. Akhirnya hutan benar-benar gundul. Apa akibatnya? Ya, bagi masyarakat yang ada di sekitar hutan mungkin akan terkena bencana ekologi. Apa contohnya? Seperti banjir, seperti tanah longsor jika daerahnya di lereng, atau mungkin seperti kekeringan karena susah air, daerah serapannya sudah tidak ada lagi. Nah, itu secara tidak langsung memberikan efek bagi orang lain, padahal kita tidak. Contoh lagi, apa kekerasan dari kekerasan mediasi? Perusahaan misalnya ya, yang dia secara entah sengaja ataupun tidak membuang limbahnya ke sungai, di mana sungai tersebut sebenarnya masih dimanfaatkan oleh warga sekitar. Akibatnya banyak penyakit timbul ya, atau masyarakat mengalami kerugian akibat pembuangan limbah tersebut. Jadi seorang pelaku dan korban di sini tidak berhadapan langsung. Justru apa yang menjadi medianya? Yang menjadi medianya adalah akibat dari perlakuan, tingkah laku dan tindakan dari manusia tersebut yang menyebabkan kekerasan bagi yang lainnya. Oke, berikutnya ada kekerasan represif. Represif itu paksaan ya. Jadi dalam satu tatanan sosial kan harapannya semua itu mendapatkan satu keadilan, satu hak ya, satu kemerdekaan. Jadi ketika ada satu tatanan telah membuat pihak lain tertahan atau hak-haknya tidak terpenuhi, di situ sebenarnya secara tidak langsung terjadi kekerasan. Tidak terlihat sih, tapi itu kekerasan yang represif. Ya misalnya ini di luar bencana COVID ya. Artinya ketika mungkin kondisi normal kalian tidak boleh keluar malam, padahal tidak ada apa-apa di situ, tidak boleh keluar malam, padahal kalian sangat butuh keluar malam saat itu untuk berbagai macam hal ya, bukan untuk kriminal tentunya. Tapi di situ ada paksaan supaya kita tidak punya ruang gerak ya, tidak punya ruang ekspresi, kita semuanya dikekang gitu. Nah, itu juga berupa kekerasan represif. Tapi di sini dalam kegiatan masyarakat, di situ ada hak-hak fundamental ya. Misalnya kalian mau mencari makan, mau mencari uang dan sebagainya, kalian dibatasi haknya. Nah, itu sudah termasuk kekerasan represif. Mungkin di negara-negara yang berkonflik, kekerasan represif pun juga muncul gitu. Akhirnya mereka juga semacam hidup di negaranya sendiri tidak nyaman, meskipun konflik yang tatap atau yang berhadapan langsung dengan senjata tidak terjadi, tapi mereka sangat dibatasi gitu ya, hak-haknya untuk beribadah,
untuk menjalankan aktivitas sosial, nah itu pasti sangat tertekan kan. Nah, kalau di sini contohnya, contoh umumnya yaitu meskipun memiliki sertifikat tanah namun tetap digusur karena tanah diklaim oleh perusahaan. Nah, ini kan yang sering terjadi, di mana sertifikat tanah itu sering ganda gitu ya. Akhirnya siapa yang dipenangkan? Ya pasti yang punya pengaruh besar di situ. Sedangkan yang hanya mengklaim punya duplikasinya saja belum tentu dia akan mendapatkan haknya. Nah, ini termasuk kekerasan represif ya. Berikutnya dari struktural ini yang keempat ada kekerasan alienatif. Alienasi artinya adalah pengasingan, kalian diasingkan. Ini juga dalam struktur atau dalam tatanan sosial merupakan bentuk kekerasan. Ya, contohnya perampasan hak yang lebih tinggi, pengasingan habitat dan kondisi hidup, pengasingan pergaulan sosial, dan pemusnahan. Jadi ini lebih dari tadi ya, yang pembiaran. Kalau dibiarkan itu berarti dia tidak diberikan akses, tidak diberikan bantuan, akhirnya hancur sendiri. Sedangkan alienasi, dia benar-benar diasingkan, dimusnahkan, dihindarkan gitu ya. Kalau contohnya dalam kehidupan kita yang paling nyata, mungkin kita sering mengucilkan seseorang yang punya masalah mungkin ya, seperti penyakit yang dianggap aibs gitu. Nah, itu secara tidak langsung si korban akan merasa mengalami pengasingan. Nah, disitulah muncul kekerasan alienatif. Meskipun mungkin kita tidak menyerangnya dengan kata-kata, tidak melawannya dengan kekerasan fisik, ya kan, tidak memukul, akan tetapi kita melakukan pengasingan. Pengasingan itu tidak hanya diberikan akses atau diberikan bantuan, tapi mereka benar-benar tidak dilibatkan dalam kehidupan sosial. Artinya dia sudah tidak dianggap, janganlah tidak dianggap, dia kalau bisa tidak dikenal gitu. Sudah sampai seperti itu ya. Itu untuk kekerasan yang struktural atau yang bentuknya tatanan sosial yang bermasalah dan tidak adil, akan mewujudkan kekerasan tidak terlihat atau tidak langsung. Berikutnya ada kekerasan kultural, kekerasan budaya yang seperti tadi sudah dijelaskan. Kekerasan di sini lebih menjadi satu hal yang ditimbulkan karena adanya satu persepsi ya, konsep hidup atau nilai-nilai di dalam satu etnisitas, kebiasaan di masyarakat. Bisa berubah juga keyakinan dan ideologi. Kekerasan ini tidak terlihat karena berupa stereotip biasanya ya, yang dibangun secara sosial dan tidak menyerang langsung pada lawan. Jadi memang ya, kekerasan kultural ini sangat melekat ya dalam kehidupan kita. Kita mungkin beraktivitas sosial dengan biasa saja ya, ada interaksi yang di situ asosiatif, artinya ya saling bekerja sama normal gitu seperti apa adanya. Tapi di balik itu ya, mereka saling menaruh curiga dan kebencian ya, antara mungkin kelompok A dan kelompok B. Mereka ketika berinteraksi, ketika di pasar, ketika di tempat ibadah mungkin baik-baik saja, ketika di tempat pekerjaan, ketika di sekolah, ketika di berbagai macam lembaga, mereka bekerja sama dengan baik ya. Mereka mungkin saling support, tapi di balik itu ada satu keyakinan, ada satu ideologi yang tidak sejalan, yang akhirnya mereka meskipun bisa berjalan beriringan namun saling menaruh curiga dan kebencian. Nah, ini mungkin kalian juga bisa menginterpretasikan atau mungkin bisa menafsirkan pada diri kalian. Kalian mungkin juga ada dalam satu segitiga ya, segitiga konflik ini. Ketika kalian melakukan kekerasan sebagai pelaku ataupun korban, ya semoga tidak gitu ya. Itu pasti kalian tahu, pasti ada hal-hal tiga ini. Ya mungkin yang awal atau yang pertama tadi dibahas tentang kekerasan langsung, ketika kalian kena luka bisa dimaafkan. Tapi bagaimana dengan kekerasan karena tatanan yang tidak adil? Bagaimana kekerasan karena persepsi, stereotip atau prasangka kita? Itu akan sulit kalau itu tidak diungkapkan. Makanya konflik itu atau kekerasan di sini ya, khususnya lebih kekerasan, ada hal yang mungkin bisa diselesaikan cepat, tapi bagaimana yang tidak terlihat ini PR kalau kalian nanti bekerja menjadi stakeholder, jadi orang yang berwenang untuk memecahkan masalah kekerasan. Oke, kembali ke kultural lagi. Di sini contohnya satu kelompok masyarakat membenci kelompok yang lain karena stereotip yang dikonstruksi secara sosial. Dikonstruksi secara sosial itu artinya berarti
Stereotip atau prasangka itu dibangun karena ada rasa bersama-sama ya. Artinya mungkin kita tidak percaya bahwa misalnya kita kelompok A, kita menaruh stereotip pada kelompok B. Kita di kelompok A sebenarnya tidak pernah ada curiga dan kebencian pada kelompok B, akan tetapi karena kita di lingkaran kelompok A semacam didoktrin, semacam diberikan persepsi, saran terus untuk membenci kelompok B, akhirnya kita terlibat untuk melakukan stereotip pada kelompok B. Nah, secara tidak langsung pikiran-pikiran kita itu dikonstruksi secara sosial ya, dibentuk secara sosial. Lain halnya kalau kalian ternyata dibentuk oleh kelompok B ya. Tadinya kalian kelompok A, terus dikonstruksi oleh kelompok B, bisa jadi kalian akan membenci kelompok kalian sendiri, kelompok A. Nah, ya. Jadi di sini kekerasan struktural, kultural yang tidak terlihat bisa langsung ke permukaan menyebabkan kekerasan langsung. Nah, contohnya kalau di sekitar kita sendiri ya, kenapa terjadi tawuran, kenapa terjadi ya perkelahian, terjadi kekerasan lah, bisa juga penghinaan, pencorengan nama baik ya, perundungan, atau sekarang mungkin zamannya di medsos saling serang gitu ya, haters dan sebagainya. Itu kalau haters itu di medsos sudah tampil, dia sudah kekerasan langsung. Tapi apa yang melatar belakangi? Jangan-jangan secara struktural, secara tatanan dia ada merasa tidak adil, merasa dibiarkan, merasa dia sebagai korban karena tindakannya gitu ya, mungkin karena perilakunya, mungkin merasa karena hak-haknya dibatasi, mungkin merasa karena diasingkan. Bisa juga karena kultural, mungkin kita tidak, tatanan kita sudah bagus, tapi karena ada ideologi, ada konsep yang tidak sejalan, akhirnya kita membentuk satu persepsi bersama untuk bagaimana melawan kelompok tersebut. Akhirnya muncullah kekerasan langsung yang bisa berubah, kalau di medsos ya haters, bisa berubah ya hinaan-hinaan yang kurang baik untuk didengarkan. Itu penjelasan dari saya tentang kekerasan langsung, struktural, dan kultural. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat supaya kalian tidak terlibat sebagai pelaku maupun korban, ataupun jika itu terjadi kalian bisa meminimalisir sehingga tidak ada korban. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.